warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat wa bifadlihi tatanazzalul khairat wa bitaufiqihi tatahaqqal ghayat. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi nujumi nayyarat, amma ba'd. Sadatuna shaimun, jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita bersyukur kepada Allah yang besar harapan seluruh rangkaian ibadah siam dan qiyam kita bisa diterima olehnya dengan penerimaan yang terbaik, sekaligus menjadi amalan-amalan terbaik pula di saat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Fenomena yang sering terjadi di masyarakat kita manakala masuk Ramadan itu semangat di awal namun patah semangat di akhir. Atau kalau kita menyebutnya mukminan musiman. Ada yang hanya momentum Ramadan saja, dia begitu semangat, akan tetapi keluar dari Ramadan maka kembali lagi. Bahkan tidak sedikit kalau kita dapatkan ternyata ada di antara mereka yang mengalami hal demikian karena asbab memotret Ramadan itu menjadi satu beban yang amat berat. Tidak sedikit berapa banyak masjid yang harus mencantumkan sedemikian banyak program di spanduk yang cukup besar, baik tilawahnya, baik zakat, infak, sedekah, bahkan wakafnya, bahkan siamnya. Juga tidak sedikit di antara mereka yang harus melibatkan anak-anak dengan agenda-agenda Ramadannya. Ternyata potret itulah yang akhirnya direkam oleh mereka. Bagi mereka yang belum merasakan nikmatnya Ramadan, Ramadan itu hadir justru menjadi beban teramat berat. Kalau kita lihat ayat 183 dari surah Al-Baqarah, bagi mereka yang memaknai hal demikian, itu juga tidak salah. Sebab ayatnya Allah ingin menegaskan kalimatnya adalah kutiba alaikum, bukan katabalakum. Narasi ayat Al-Quran yang Allah hadirkan itu ada versi katabalakum, ada kutiba alaikum. Jika narasi yang diangkat itu adalah katabalakum, maka ini merupakan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Udkhulu ardhal muqaddasata allati kataballahu lakum. Sebagaimana ayat itu ditujukan kepada Nabi Musa alaihi salam beserta pengikut-pengikutnya untuk masuk ke wilayah-wilayah yang suci, yaitu Ardul Muqaddasah yang kita sebut dengan Palestina. Tapi kalau ayat yang berbicara tentang kutiba alaikum, maka kita akan dapatkan ini merupakan syariat yang berat. Kutiba alaikumul qital, Allah minta kita untuk berjihad, berperang. Bahkan yang bagi mereka yang tidak mengikuti jihad saat itu, perang saat itu, konsekuensinya dianggap pengecut. Kutiba alaikumul qisas, itu pun juga syariat yang berat berkaitan dengan qisas. Termasuk syariat ibadah siam, Allah menggunakan narasi kutiba alaikum. Jadi siam yang dilakukan itu merupakan syariat yang amat berat bagi umat saat itu. Namun kalau kita lihat sejarah bahwa Nabi Muhammad SAW, syariat ibadah siam itu yang kemudian diberikan kepada Nabi Muhammad tepat pada tahun kedua Hijriah, artinya di usia 15 kenabian beliau, ternyata beliau sudah mampu membentuk sebuah SDM yang sangat unggul. 13 tahun beliau membentuk sebuah sumber daya manusia di kota Mekah, difilter kembali saat ada prosesi hijrah. 2 tahun baru di kota Madinah, dihadirkanlah yang namanya syariat ibadah siam. Yang nanti dari ibadah siam itu akan melahirkan kurikulum-kurikulum hebat atau sistem-sistem hebat. Karena kenapa? Karena Nabi sudah mempersiapkan SDM-nya. Sering sekali kita terjebak hanya dalam sebuah bicara tentang sistem-sistem saja. Tapi di satu sisi belum disiapkan SDM-nya. Tapi justru Nabi 15 tahun sudah cukup membangun sebuah SDM yang luar biasa.
Di situ ada Ibnu Umar, bahkan ada Abdullah ibnu Mas'ud, dan bahkan ada yang namanya Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhum ajma'in. Itu anak-anak muda yang luar biasa, yang bahkan kalau mereka memilih tongkrongan jauh berbeda dengan tongkrongan generasi-generasi saat ini. Kita sebut saja misalkan dalam kitab Sir A'lam An-Nubala, karya besar daripada Imam Az-Zahabi, beliau mengutip ada 4 pemuda di zaman Nabi, dan ini merupakan golongan sahabat-sahabat beliau. Tidak lebih usianya dari 16 tahun. Ada Abdullah ibn Umar, kemudian ada lagi sahabatnya Mus'ab, ada lagi sahabatnya Urwah, ada lagi sahabatnya juga Abdullah, yang saat mereka berkumpul, mereka tidak lain adalah tempat kumpulnya di tempat yang paling mustajab, kalau kita suka menyebutnya adalah multazam. Jadi tempat tongkrongan 4 sahabat muda ini tidak lepas dari depan Mekah ataupun di depan Ka'bah. Ya, kalau kita sebut dinamakan dengan multazam, persis pintu daripada pintu Ka'bah itu. Dan kebiasaan di antara mereka, manakala mereka sedang kumpul, selalu bertanya tentang cita-cita. Apa cita-citamu wahai Abdullah? Ditanya oleh Abdullah bin Umar, kemudian beliau mengatakan, jika saya nanti besar, saya bercita-cita akan menjadi seorang khalifah. Khalifah itu disebut kalau sekarang adalah presiden. Wa ma anta ya Mus'ab? Mus'ab ditanya, apa cita-citamu? Saya bercita-cita ingin jadi gubernur dengan beristrikan 2 sekaligus. Jadi cita-citanya ini tidak tanggung-tanggung. Jadi gubernur 2 istri sekaligus. Wa ma anta ya Urwah? Saat itu ditanya, Urwah, apa cita-citamu? Saya tidak ingin menjadi khalifah, juga tidak ingin menjadi gubernur, tapi cita-cita saya ingin menjadi seorang mufti. Mufti itu kita sebut dengan ulama atau ahli fikih, atau yang kita kenal dengan qadhi atau hakim. Wa ma anta ya Ibnu Umar? Sementara engkau wahai Ibnu Umar, apa cita-citamu? Saya tidak ingin jadi khalifah, juga tidak ingin jadi gubernur, tapi saya ingin agar semua dosa-dosaku diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bicaraan atau pembicaraan yang dilakukan oleh anak-anak muda generasi zaman Nabi Muhammad SAW. Dipilih tempat yang sangat mustajab, ucapannya itu selalu al-fa'al. Makanya Nabi mengatakan yu'jibunil fa'lu. Aku ini sangat takjub bagi mereka yang selalu optimis. Bahkan kalau punya cita-cita, bercita-citalah setinggi mungkin. Ya. Maka pada saat itu kita lihat sejarah mencatat, ternyata Abdullah ini terpilih menjadi sosok khalifah di zaman dinasti Umayyah. Dan Mus'ab terpilih pula menjadi seorang gubernur di wilayah Basrah atau yang kita kenal disebut dengan Irak. Tak lupa juga beliau pun langsung beristrikan 2 sekaligus, saat itu bernama Aisyah binti Tolhah dengan Kuyainah. Kalau saya jadi Mus'ab ini nyesel dulu, kenapa ngomongnya cuma 2 gitu ya. Kenapa enggak 4? Makanya Nabi mengatakan hati-hati setiap ucapan yang diucapkan dalam keadaan bercanda, apalagi di situ tempat mustajab, waktu mustajab, maka bisa kemungkinan besar akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya para istri itu tidak suka kalau ada seorang suaminya selalu bercanda terkait poligami. Ya, karena itu tidak diinginkan oleh banyak istri. Tapi justru ketika berbicara terkait poligami itu bukan untuk dibercandakan, tapi memang harus diseriuskan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka tatkala Urwah ini ditanya, dan memang cita-citanya terbesar adalah menjadi mufti, kita kenal bahwa beliau adalah mufti yang sangat hebat. Dan tidak tercatat memang dalam sejarah bahwa Abdullah bin Umar dosa-dosanya diampuni. Tapi Imam Az-Zahabi dalam kitab Sir A'lam An-Nubala mengatakan jelas semua 4 sahabat itu diijabah dan dikabul doa-doanya. Dari sini kita bisa memahami Bapak Ibu bahwa fawarabbis samai wal ardi annahul haqqu mithla ma annakum tantikun. Az-Zariyat ayat 23 meyakinkan bahwa Allah
Tuhan yang menciptakan langit dan bumi ini akan membenarkan segala apa yang diucapkan oleh hambanya. Maka setiap ucapan kita inilah meyakinkan bahwa suatu saat pasti akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ketika ucapan itu disampaikan pada momentum yang tepat, bahkan tempat yang mustajab, waktu yang mustajab. Salah satu waktu yang mustajab adalah kita sekarang berada di dalamnya, yaitu Syahrul Ramadan. Itu adalah salah satu contoh potret dari kondisi remaja-remaja di zaman Nabi Muhammad SAW. Maka pantas Nabi cukup dalam waktu 15 tahun sudah membangun sebuah SDM tanpa membangun sistem lebih dulu. Sistem itu nanti akan lahir dari mana? Ketika syariat ibadah siam itu dihadirkan. Maka kurikulum dari Ramadan itu menghadirkan sistem yang sangat luar biasa. Nanti kita lihat bagaimana syariat itu disampaikan kepada generasi-generasi yang ternyata di antara mereka justru saling tawar-menawar. Cuma perbedaannya nanti di kalangan sahabat itu tawar-menawarnya seperti apa jika ada syariat yang diwajibkan. Dan kita coba bandingkan dengan generasi-generasi sekarang ketika syariat itu hadir, apakah kiranya ada tawar-menawar pula. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau fenomena yang sering terjadi di masyarakat kita tadi bahwa menganggap Ramadan itu begitu berat, beban teramat berat, maka kita analisa kembali apa letak permasalahannya. Ternyata permasalahan terbesar adalah ketika momentum tarhib itu sendiri. Sebab tidak sedikit di antara kita yang mengatakan bahwa momentum tarhib itu adalah persiapan untuk menghadapi Ramadan. Ramadan itu berat karena banyak program yang harus dituntaskan. Maka tidak sedikit pengurus-pengurus masjid banyak menulis berapa banyak program yang harus dituangkan dalam spanduk yang cukup besar. Bagi mereka yang tidak merasakan nikmatnya Ramadan atau belum merasakan nikmatnya Ramadan, ini Ramadan hadir beban berat. Lalu bagaimana kalau kita lihat Nabi saat beliau menyampaikan tarhibnya kepada sahabat-sahabat, itu bukan justru program yang disampaikan, tapi justru sebaliknya rasa cinta terhadap syariat itu sendiri. Itu pertama kali yang Nabi sampaikan, sehingga menstimulus di antara sahabat-sahabat, kalau begitu saya harus menjalankan program apa? Kalau begitu saya harus targetkan program apa? Sebab ini bulan bukan bulan biasa. Maka kita lihat bagaimana Nabi Muhammad SAW ketika menyampaikan khutbahnya, yang mana nanti kita bisa maknai khutbah beliau itu berdasarkan pemahaman para sahabat, juga berdasarkan pemahaman para salafus soleh. Kalau pemahaman kita itu pasti akan lahir pemahaman yang biasa-biasa saja. Tapi ketika kita memahami khutbah Nabi itu dalam pemahaman salafus soleh, satu contoh misalkan Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, bahkan sampai beliau menulis terkait masalah ibadah Ramadan, baik dari deskripsi, baik dari narasi, baik dari penjabaran sampai kepada substansi, ternyata kurang lebih sekitar 100 halaman dalam kitab beliau namanya Lataiful Ma'arif. Sering di antara kita yang terjebak untuk menarasikan sesuatu. Ya, maka konsekuensi manakala ada di antara kita keliru dalam mendefinisikan, maka potensi pasti keliru secara amaliyah. Saya ulangin sekali lagi, keliru dalam mendefinisikan pasti akan keliru, potensi keliru secara amaliyah. Maka Imam Ibnu Rajab bagaimana beliau bisa mendefinisikan Ramadan begitu istimewa akhirnya. Karena apa yang disampaikan oleh Nabi itu dipahami berdasarkan pemahaman-pemahaman para sahabat. Kita lihat bagaimana khutbah Nabi, ayyuhan nas, qad azallakum syahrun azim, akan hadir di hadapan kalian bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini merupakan syahrun azim, bulan yang agung. Bapak Ibu, kalau kita memahami kata bulan agung itu dalam pemahaman kita sendiri, hakul yakin saya katakan ini maknanya adalah bias, bahkan biasa-biasa saja. Bulan agung itu biasa, karena sering kita mendengarnya.
Tapi kalau kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, ketika memaknai kata bulan agung itu berdasarkan pemahaman para sahabat dan hadis-hadis Nabi, kita lihat. Kullu amali ibni Adam lahu. Setiap amalan-amalan anak Adam itu sudah bisa diketahui nilainya. Satu contoh misalkan sholat yang baru saja kita laksanakan secara berjamaah. Berapa nilai sholat berjamaah, Pak? Kan hebatnya jamaah Al-Badr begini, nggak ngitung-ngitungan nilai pahala. Berapa nilai pahala salat berjamaah? 27 derajat. Itu kalau dilaksanakan berjamaah di masjid. Kalau berjamaah di rumah, berapa nilainya bersama keluarga? Berapa? Bukan satu. Sama-sama nilainya, tapi cukup sampai di situ saja. Tapi bagi mereka yang berjamaah di masjid, apa keistimewaannya? Maka saat beliau keluar dari rumahnya atau keluar dari kantornya menuju masjid, satu langkah saja itu menggugurkan 500 tahun perjalanan terkait dosa dan kesalahannya. Sampai tiba dia di depan masjid kemudian mengucapkan doa, Allahumma ftahli abwaaba rahmatika, ya Allah bukakan pintu-pintu rahmatmu. Direspon sama malaikat, Allahumma rahamhu, rahmati orang ini. Masuk ke dalam masjid dia beristighfar, kemudian direspon sama malaikat, Allahumma gfirlahu, ampuni orang ini. Saat dia berdoa lewat permohonan terbaiknya, respon malaikat, istajib doa'ahu, ya Allah kabulkan doa-doa orang ini. Sampai dia keluar dari masjid dia mengungkapkan, Allahumma ftahli abwaaba min fadlika, ya Allah bukakan pintu-pintu kemuliaanmu. Respon malaikat, ya Allah muliakan orang ini. Begitu hebatnya, artinya kita sudah bisa mengetahui nilai pahalanya. Ini syariat salat. Sedekah pun juga demikian. 267 dari surah Al-Baqarah, mathalul ladzina yunfiquna fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Orang yang bersedekah satu saja itu bagaikan satu benih yang kemudian tumbuh 7 tangkai dikalikan 100. Karena ini momentum bulan Ramadan, itu berkali-kali lipat. Menja'a bil hasanati falahu asyru amsalihah, dikali lagi 10. Artinya semua nilai pahala sudah bisa kita ketahui. Dalam hadis qudsi tadi penyampaian Ibnu Rajab mengatakan illa siyam, kecuali ibadah puasa. Taraka syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu, dia mampu meninggalkan syahwatnya, dia mampu meninggalkan makan dan minumnya, itu karena Allah Subhanahu wa taala. Maka konsekuensi dari itu semuanya Allah mengikrarkan dalam hadis qudsi wa ana ajzi bih, maka nilai pahalanya dari itu semuanya tidak lain adalah unlimited. Jadi ketika Nabi mengucapkan syahrun azim, oh berarti nilai pahala yang dilakukan oleh orang yang sedang siam itu, apapun itu adalah nilainya unlimited. Sampaikan kepada kami kitab mana yang membahas ada nilai puasa, nominalnya berapa? Ulama mana yang menyebutkan bahwa nilai pahala orang puasa sekian, sekian, sekian? Sekalipun tercantum dalam hadis bahwa orang yang berpuasa itu dosa-dosanya akan diampunin, itu nilai minimum. Tapi nilai secara keseluruhan wa ana ajzi bih, kata Allah, aku yang akan memberikan, unlimited nilainya. Bahkan sikap yang dilakukan oleh orang-orang yang sedang berpuasa, sikap sabar yang melekat, itu pun juga yuwaffas sabirun. Allah tegas mengatakan innama yuwaffas sabirun. Bagi orang-orang yang sabar, sabar dalam sebuah musibah itu adalah hal yang biasa. Bahkan Imam Al-Ghazali mengatakan posisi sabar bagi orang-orang yang taat kepada Allah, sejatinya itu adalah nilai pahalanya unlimited dibanding orang-orang yang sabar ketika menerima musibah. Sebab kenapa? Bagi orang yang menerima musibah, tidak ada pilihan bagi dia hanya kecuali sabar. Tapi bagi orang yang ketika 1001 macam diberikan oleh Allah untuk bisa memilih, tapi dia konsisten untuk milih taat kepada Allah, mudah bagi kita siang ini harus berangkat ke warung makan, ke tempat makan. Tapi kita milih istiqomah untuk taat kepada Allah. Konsekuensi sabar dalam ibadah itu yuwaffas sabirun, itu nilainya unlimited, Bapak Ibu. Maka wajar ketika Nabi mengatakan Nabi mengatakan bahwa nilai puasa itu mutlaknya adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Nabi mengatakan syahrun azim, dimaknai oleh para sahabat ini bulan yang luar biasa. Syahrun mubarak, di dalamnya terdapat bulan berkah.
Kata berkah itu sering kita dapatkan, tapi kalau berdasarkan pemahaman kita dan itu didengar oleh telinga kita, maknanya jadi biasa-biasa saja. Tapi kalau pemahaman itu kita tarik berdasarkan pemahaman para salafus soleh, bagaimana kata mubarak itu, berkah itu? Berkah itu adalah ziyadatul khair, bertambahnya nilai aktivitas kebaikan. Hanya dalam keadaan berpuasa, risih rasanya kalau meninggalkan sholat berjamaah. Hanya dalam keadaan berpuasa, kita justru mampu menargetkan bacaan-bacaan tilawah kita. Hanya dalam keadaan berpuasa, mampu menginduksi amalan-amalan yang lainnya. Maka disinilah tanpa pengurus masjid mencantumkan sedemikian banyak program di spanduk, justru ketika Nabi mengatakan Ramadan syahrun mubarak, sahabat sudah mulai mencantumkan, kalau begitu saya targetkan, program saya Ramadan demikian, program saya ini, program saya ini. Tanpa diinduksi. Nah, akhirnya letak permasalahan itu adalah ketika memposisikan berkah itu sendiri. Tidak sedikit di antara kita ketika mencantumkan berkah itu selalu di akhir. Seorang bertanya kepada kawannya, bagaimana kabar bisnisnya? Dia mampu mengatakan, alhamdulillah, semua berjalan lancar walaupun sedikit, tapi berkah. Selalu posisi berkah itu di akhir, Bapak Ibu. Padahal sangat keliru kalau Nabi memposisikan berkah. Nabi kalau berbicara terkait berkah itu selalu di awal. Makanya Nabi mengajarkan bagi orang yang selesai akad nikah, berlangsung berumah tangga, selesai akad nikah kan ditanya saksi itu, gimana saksi? Sah? Sah. Maka doa yang diungkapkan bukan banyak anaknya, banyak keturunannya, tidak. Diganti oleh Nabi itu, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Memposisikan berkah itu ya di awal, bukan di akhir. Sebab tidak ada keistimewaan bagi siapapun kecuali terinduksinya amal-amal kebaikan. Fihi lailatun, di dalamnya terdapat satu malam, kata Nabi. Di mana kalau kita betul-betul totalitas menjalankan amaliyah di malam tersebut, khairum min alfi syahr. Kata khair itu ojo dibandingke dengan 1000 bulan. Cuma sering ditafsirkan persis sama dengan 1000 bulan. Padahal kata khair itu kalau kita lihat dalam ayat surah Ad-Duha, Imam Qurtubi mengatakan, walal akhiratu khairul laka minal ula. Ayat ini bicara terkait motivasi untuk Nabi Muhammad yang manakala saat itu beliau sedang mengalami kekosongan wahyu. Hampir 14 hari kekosongan wahyu terjadi. Ada lagi mengatakan Al-Muqatil 40 hari kekosongan terjadi. Kekosongan wahyu yang terjadi pada diri Nabi Muhammad skenario besar Allah. Sebab Allah ingin meyakinkan walal akhiratu khairul laka minal ula, bahwa nanti ada ayat-ayat setelah ini yang jauh lebih nikmat yang kau bisa dapatkan. Ya, sebab Nabi itu mengalami kekosongan wahyu tidak hanya psikisnya, tidak hanya fisiknya yang diserang, tapi psikisnya diserang oleh netizen-netizen Mekah, Pak. Bagaimana tidak diserang? Sebab Nabi kalau ditanya oleh netizen Mekah, apa hukumnya ini? Nabi langsung jawab. Tapi suatu saat pernah ditanya apa hukumnya ini? Nabi menjawabnya, besok saya jawab. Ada yang keliru yang dilakukan oleh Nabi. Kenapa tidak mengucapkan insya Allah? Kenapa Nabi bisa meyakinkan besok saya jawab? Karena setiap malam itu Nabi selalu interaksi dengan ayat-ayat Al-Quran bersama malaikat Jibril. Tapi pada malam, beberapa malam tidak didapatkan. Nabi itu setiap malam keluar dari rumah menuju Gua Hiro. Perjalanan dari rumah ke Gua Hironya kurang lebih sekitar 3-4 kilo. Makanya fisiknya kuat. Sebelum diangkat menjadi Nabi, teman duelnya itu adalah Abu Jahal. Abu Jahal itu sangat sayang sama Nabi. Tapi ketika Nabi mendapatkan atau mengajarkan, membawa ajaran-ajaran Islam, maka mulai luntur ya kecintaan dia terhadap Nabi Muhammad SAW. Sebetulnya bukan karena ajarannya, tapi justru karena Nabi Muhammad itu dipinang oleh Sayyidatuna Khadijah. Sementara Khadijah itu wanita yang diincar terus oleh Abu Jahal. Ya, jadi gara-gara perempuan nih, Pak. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini ayat memberikan pesan, khutbah Nabi memberikan pesan, satu malam itu kalau kita konsisten dengan amal soleh, maka nilainya itu bisa lebih dari 1000. Jadi kalau disebutkan 1000 itu adalah nilai minimum. Khair, bahkan bisa lebih baik. Cuma banyak fenomena yang terjadi, kita selalu terjebak di awal.
Nabi mengajarkan taharraw lailatul qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Intai yang namanya malam Lailatul Qadar itu di 10 malam terakhir. Terjebaknya kita hanya di narasi awal terus. Intai, akhirnya ngintai terus kerjanya. Tapi tidak pernah menghadirkan bagaimana narasi-narasi para ulama itu. Ada Imam Jalaluddin As-Suyuti yang setiap tahun Ramadan hadir dapat Lailatul Qadar. Ada para Imam Jalaluddin Al-Mahalli yang mengarang kitab tafsir Imam Jalalain. Dua imam itu tegas mengatakan setiap Ramadan hadir saya dapat Lailatul Qadar. Sahabat-sahabat pun juga demikian. Setiap Ramadan hadir tepat tanggal sekian saya dapat Lailatul Qadar. Sementara kita tidak pernah memprediksi, cuma ngintai aja kerjanya. Bagaimana cara memprediksinya? Mudah. Allah sudah kasih clue terkait Lailatul Qadar. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Tanazzal, kondisi matahari memang saat itu terik, tapi akan terhalang dengan turunnya sekian banyak malaikat. Kalau sudah kelihatan, ya, malaikat memang tidak bisa terlihat, tapi bisa kita rasakan Pak bagaimana kondisi matahari saat itu. Terik tapi terasa sejuk. Lalu bagaimana alat komunikasi ini mudah. Kami, santri-santri kami di Darun Najah itu selalu coba kita potret bagaimana kondisi matahari. Kalau misalkan ini malam-malam ganjil, nanti malam-malam ganjil misalkan malam 27, hari ini, pagi ini kita potret kondisi matahari. Jam sekian kita potret, jam sekian kita potret. Kita print, kita jabarkan. Kalau bahasa Jakarta jembreng itu Pak. Kita cari kondisi matahari itu. Sudah bisa sebetulnya diketahui. Cuma kadang kita selalu terjebak di narasi awal. Taharau, intai. Iktikafnya pun juga sebatas apa? Hadir dalam masjid. Ya, melihat temannya tidur, ikut tidur. Gitu. Ya, maka Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang akhirnya dari Ramadan itu menghasilkan kurikulum, sebuah sistem hebat buat SDM generasi-generasi Nabi. Makanya tidak heran setelah Ramadan lewat, sahabat-sahabat muda tadi itu bertanya-tanya sama Nabi. Ya Rasulullah, Ibnu Umar bertanya, adakah ibadah puasa yang harus kami lakukan di luar Ramadan? Oh ada, 1 bulan itu cukup ambil 3 hari di pertengahan bulan saja. Apa itu ayyamul bid? 3 hari ya Rasulullah. Iya, saya ini jiwanya muda, anak muda, masa puasa sebulan cuma 3 hari. Ya, jadi ada tawar-menawar nih Pak. Nggak beda jauh dengan generasi kita, nanti ada tawar-menawar juga. Kalau sahabat tawar-menawarnya masa sebulan cuma 3 hari. Kalau begitu puasalah Senin Kamis. Senin Kamis 1 bulan berarti 8 kali. Ya Rasulullah, fisik saya muda, masa sebulan cuma 8 kali ibadah puasa. Akhirnya tawar lagi. Kalau begitu puasalah sebagaimana sahabatku berpuasa, saudaraku berpuasa. Puasanya Nabi Daud alaihissalam, hari ini puasa, besok tidak puasa, besok tidak. Itulah tawar-menawar yang dilakukan oleh sahabat. Kita cek generasi sekarang. Tarawih di Al-Badar berapa? Ada tarawih sini. Tarawih di Al-Badar berapa? 11 plus witir itu kan. Nah itu pasti udah, oh, kalau begitu 11. Pasti yang ditanya lagi, bacaannya kira-kira berapa? Apakah dia harus 11 rakaat plus 1 juz? Kalau perlu dia tandain, ada nggak masjid di DKI Jakarta ini yang rokaatnya Muhammadiyah tapi bacanya NU, itu Pak. Ya tawar-menawar terus. Sekalipun nanti ada, mohon maaf lahir batin, di Masjid Al-Badar ini 11 rokaat yang kemudian harus tuntas 1 juz, hakul yakin ini pasti masjid akan ditandain. 10 masjid wilayah Tanah Abang yang nggak boleh dikunjungin saat tarawih. Ya. Ini tawar-menawarnya luar biasa. Nah maka inilah salah satu kurikulum yang hadir mampu mencetak SDM yang sudah disiapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sehingga tidak keliru di antara mereka kalau bicara terkait sistem perlu perbaikan. Tapi justru SDM-nya yang terlebih dahulu harus diperbaiki, barulah disiapkan, baru kita berbicara tentang sistem. Sistemnya nanti sudah diatur. Bagaimana kita mengikuti pola sistem Rasulullah SAW terkait Ramadan ini. Ya, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan yang singkat ini dari khutbah Nabi bahwa Ramadan itu hadir tidak menjadi beban buat kita.
Tapi justru Ramadan itu hadir menjadi motivasi terbesar buat kita. Ramadan itu pasti setiap tahun akan hadir Bapak Ibu. Cuma pertanyaannya apakah kita bisa sampai pada Ramadan berikutnya. Sisa waktu Ramadan ini justru kita terus bermohon kepada Allah agar senantiasa diberi kekuatan untuk bisa menuntaskannya. Tidak hanya amaliyah-amaliyah terbaik, tapi justru Ramadan itu hadir sebagaimana pesan daripada Imam Ibnu Rajab Al-Hambali tadi, memaknai Ramadan itu adalah siamnya. Siam itu adalah ibadah sirnya. Sir itu adalah rahasia. Nabi mengatakan sebaik-baik ibadah itu adalah yang dirahasiakan. Afdolus sadaqah sadaqatus sir. Sebagaimana pada pertemuan sebelumnya saya sampaikan, ada orang yang ibadahnya biasa-biasa saja, tapi terkait ketika dia mendoakan sahabatnya dalam keadaan sir tanpa diketahui oleh orang tersebut, justru Nabi mengatakan min ahlil jannah, orang itu termasuk golongan daripada golongan penghuni surga. Begitupun sebaliknya, ibadah puasa yang kita rahasiakan mudah-mudahan mampu menembus dimensinya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi Yunus alaihi salam berada di kegelapan lautan, berada di dalam kegelapan perutnya ikan, saat beliau mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, tanpa didengar oleh orang banyak, tapi justru mampu menembus dimensinya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah bertanya kepada penduduk langit, suara siapa ini? Tidak lain adalah suaranya Nabi Yunus alaihi salam. Artinya 11 bulan cukup Pak, segala aktivitas amaliyah ibadah kita mungkin bisa dikonsumsi oleh orang banyak, oleh publik. Tapi cukup dalam 1 bulan ini, siam kita rahasiakan cukup antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala yang kita ketahui. 11 bulan mungkin kita mengejar satu penyakit yang selalu menggerogoti generasi kita. Penyakit apa? Viral. Tapi justru 1 bulan ini Allah minta koneksikan secara rahasia antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah beri kemampuan kepada kita untuk bisa menuntaskan Ramadan ini dengan baik. Ada pertanyaan? Tidak ada ya? Nah, baik, kita cukupkan. Mudah-mudahan Allah sekali lagi bimbing kita. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirukum alfa alfi istighfafin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.